Nah, apa sih perbedaan utama antara pasar monopoli gitu ya, pasar persaingan tidak sempurna dengan pasar persaingan sempurna? Nah, yang pertama gitu ya, monopoli dan semua perusahaan di pasar persaingan tidak sempurna itu memiliki kurva permintaan yang turun dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Nah, artinya apa kurva permintaan yang turun gitu ya? Yang turun dari kiri atas ke kanan bawah, artinya itu teman-teman lihat di sini. Ketika dia ingin memproduksi lebih banyak barang, jadi outputnya itu dinaikkan, maka harganya itu harus diturunkan. Untuk menjual lebih banyak, maka harganya harus diturunkan. Hal ini tentu bertentangan dengan persaingan sempurna, di mana ketika mereka itu ingin memproduksi lebih banyak barang, maka harga pasarnya itu dia tetap, karena ditentukan sama pasar, bukan perusahaan individu. Oke. Nah, hal inilah yang menyebabkan kurva marginal revenue itu dia berubah. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita pelajari gitu ya, katakan misalnya saya punya fungsi permintaan P sama dengan gitu ya 100 dikurangi dengan Q. Nah, ini oke, kalau misalnya kita coba cek total revenue gitu ya. Total revenue itu rumusnya adalah price dikali dengan quantity. Nah, sehingga ini menjadi 100 min Q gitu ya. Lalu dikali dengan Q. Dia akan menjadi 100 Q dikurangi dengan Q kuadrat. Oke, seperti itu ya. Oke, nah kemudian bagaimana dengan fungsi MR-nya? Tentu kita akan turunkan kurva TR ini, fungsi total revenue terhadap quantity gitu ya. Jadi marginal revenue itu rumusnya adalah delta TR dibagi dengan delta Q. Nah, dengan menurunkan fungsi ini kita dapatkan MR-nya adalah 100 dikurangi dengan 2Q. Nah, kalau misalnya kita gambarkan di kurva, oke, ini tolong diperhatikan. Di sini adalah Q, lalu di sini adalah P dan MR gitu ya. Nah, kita gambarkan pertama kurva permintaannya. Saat misalnya Q sama dengan 0, jadi ini kita ganti 0 gitu ya. Maka harganya kan 100 gitu ya. Nah, kemudian saat misalnya P-nya sama dengan 0, Q-nya tetap gitu ya. Saat P-nya sama dengan 0, maka Q-nya itu adalah 100. Ya, kurang lebih di sini. Ini adalah kurva permintaannya. Oke, dan dia selalu sama dengan average revenue gitu ya. Alasannya kenapa? Alasannya AR itu kan penerimaan rata-rata. Rumusnya itu adalah TR dibagi dengan quantity. Nah, berarti ini TR kan P dikali Q, lalu ini kita bagi dengan Q, kita coret jadi P. Sama aja gitu ya, fungsi permintaan. Oke. Lalu bagaimana Kak dengan MR-nya? Kurang lebih sama. Jadi ketika Q ini kita ganti sama dengan 0 gitu ya, maka MR-nya adalah 100 gitu ya. Nah, lalu ketika MR itu sama dengan 0, berarti kan 0 sama dengan 100 min 2Q. Berarti kan 2Q sama dengan 100, berarti Q sama dengan 50. Berarti kan kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah fungsi MR-nya. Teman-teman bisa melihat bahwa kurva demand dengan MR, kalau di persaingan sempurna, itu kan dia sama, garis lurus. Tapi kalau di monopoli dia tidak sama. Alasannya karena berbeda. Oke, jadi dia seperti itu ya. Oke, Oke, kemudian selanjutnya gitu ya. Nah, jadi ini tadi sudah kita bahas gitu ya. Oke, kita bisa melihat bahwa dari tabel ini harga itu dia lebih besar dari MR gitu ya. Yaitu sesuai dengan penemuan kita di gambar yang tadi kita gambar gitu ya. Oke, jadi di sini itu kan kurva demand itu lebih tinggi lah ibaratnya daripada kurva MR gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi dapat kita simpulkan penemuan pertama kita adalah MR-nya kurang dari harga. Oke. Nah, sebenarnya untuk menghitung marginal revenue itu adalah total revenue, perubahan total revenue gitu ya.
Nah, jadi ini coba misalnya kita isi gitu ya. Jadi total revenue itu kan rumusnya adalah price dikali quantity. Katakan misalnya kita pilih yang ini nih. Nah, berarti price-nya 3 dikali 3 kan 9 gitu ya. Kalau yang ini misalnya berarti 1 dikali 5 sama dengan 5. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu untuk mencari marginal revenue, ini kita cari selisihnya. Dari 0 ke 5 dia 5. Dari 5 ke 8 3. 8 ke 9 1 gitu ya. Dari 9 ke 8 min 1. Dari 8 ke 5 min 3. Oke. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa melihat bahwa MR-nya itu dia selalu kurang dari harga, bukan selalu. Jadi MR-nya kurang dari harga. Oke, seperti itu ya. Nah, MR itu dia tidak sama dengan harga, di mana MR-nya lebih kecil daripada harga. Oke. Nah, kemudian silakan fokus ya teman-teman semuanya. Jadi tolong ini fokus sekali. Jadi ini kita pengen menggambarkan kurva permintaan, kurva MR beserta kurva total revenue. Oke. Ini tadi kurva yang sudah kita gambarkan. Jadi kurva MR itu berada di bawah kurva demand gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan menarik. Apa yang terjadi ke total revenue kalau misalnya MR-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi kurva TR itu dia bentuknya seperti fungsi kuadrat gitu ya. Jadi dia bentuknya itu melengkung gitu ya, seperti gunung lah ibaratnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, ketika MR itu sama dengan 0, TR-nya itu akan maksimum. Ya, ini sebenarnya seperti di matematika kita pelajari gitu ya. Jadi ketika fungsi marginal itu dia sama dengan 0, berarti fungsi totalnya entah dia itu maksimum atau minimum. Seperti itu ya. Jadi total revenue-nya itu mencapai titik puncak atau maksimum ketika MR-nya itu sama dengan 0. Gitu ya. Hal ini membawa kita ke penjelasan gitu ya. Bahwa kurva permintaan, jadi kalau teman-teman masih ingat materi elastisitas, kurva permintaan yang linear itu ada 3 area. Yaitu yang pertama, kalau misalnya kita gambarkan di sini gitu ya. Oke, area yang ini itu area yang elastis gitu ya. Kemudian yang di tengah itu adalah uniter dan area yang di bawah itu dia inelastis. Jadi ada area elastis dan area inelastis. Oke. Nah, bagaimana Kak caranya kita supaya tahu yang mana sih area permintaan yang sifatnya itu elastis dan inelastis gitu ya. Nah, kita di sini menggunakan pengujian gitu ya. Kita uji total revenue-nya. Nah, kalau misalnya kita review kembali materi elastisitas gitu ya. Kalau misalnya harga turun, harganya diturunkan, tapi TR-nya itu meningkat, maka permintaannya itu dia bersifat elastis gitu ya. Nah, coba teman-teman lihat area yang berwarna hijau. Oke, tolong diperhatikan dengan baik. Jadi kalau harganya saya turunkan, ya otomatis outputnya akan naik. Nah, kemudian kalian lihat di bawah, kalau outputnya saya naikkan, TR-nya itu dia ternyata meningkat. Ya, kan ini kan berarti kalau harga turun, total revenue-nya itu naik. Ya sudah, berarti dia adalah area yang elastis. Seperti itu ya. Kemudian, selanjutnya bagaimana dengan area yang lain? Nah, sama kita uji juga. Jadi kalau harganya turun, tapi TR-nya turun, maka permintaannya itu bersifat inelastis. Dan itulah yang terjadi di area yang berwarna biru. Karena pada area biru ini, kalau harganya kita turunin gitu ya, outputnya naik, oke, tapi dia punya TR justru turun juga, ikut turun. Nah, itu adalah area yang inelastis. Nah, dan teman-teman sebenarnya bisa melihat gitu ya, pada area inelastis, MR-nya itu dia sudah negatif, sudah berada di bawah sumbu X, gitu ya. Pada area elastis, MR-nya ya meskipun dia turun ya, tapi masih positif. Oke, seperti itu ya. Nah, dan monopolis itu dia selalu akan berproduksi di area kurva permintaan yang elastis. Jadi selalu di area yang berwarna hijau. Loh, kenapa? Kenapa gitu, Kak? Nah, tentu monopoli itu kalau misalnya dia menurunkan harga, dia kan pengen penerimaannya naik, bukan turun. Dan untuk menaikkan penerimaan ya itu hanya bisa terjadi
Kalau di area kurva permintaan yang sifatnya elastis. Kalau yang inelastis tidak bisa terjadi gitu ya, karena justru penerimaannya itu turun. Sehingga monopolis itu selalu berproduksi di area yang elastis. Oke. Kemudian bagaimana nih cara monopolis itu memaksimumkan laba? Outputnya yang mana yang harus dia produksi? Nah, jadi sama seperti pasar-pasar sebelumnya, pasar persaingan sempurna maksudnya yang kita sudah pernah pelajari, bahwa untuk memaksimumkan laba, aturannya adalah MR sama dengan MC, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana ini MR sama dengan MC? Kalian cari titik MR sama dengan MC. Nah, di sini kan berarti kan MR itu kurva yang hitam, lalu MC itu yang merah gitu ya. Itu tercapai di titik yang berwarna kuning gitu ya. Nah, outputnya itu adalah sebesar 6. Jadi, pada saat 6 output, monopolis ini akan memaksimumkan laba gitu ya. Nah, tapi bukan hanya output yang penting, harga. Harga itu juga penting. Berapa sih harganya saat Q-nya 6 gitu ya. Ini kita tarik. Kita tarik ke kurva permintaannya sampai mentok gitu ya, sampai mentok ke sini. Lalu kalian geser ke sebelah kiri untuk mencari harganya. Nah, jadi ternyata pada saat outputnya itu 6, harga yang diterapkan adalah 7 gitu ya. Nah, lalu bagaimana mencari total revenue? Nah, rumus dari TR sendiri itu adalah P dikali dengan Q. Nah, sehingga gitu ya. Oke, TR-nya itu adalah sebentar. Jadi TR-nya itu adalah harganya kan 7. TR itu sama dengan P dikali Q. Harganya 7, outputnya 6. Berarti kan 42. Lalu gimana dengan TC-nya? Nah, di sini kita tidak punya informasi tentang TC gitu ya. Tapi kita punya informasi tentang AC. Oke, kalau kalian masih ingat di teori produksi ya, AC itu kan rumusnya adalah TC dibagi dengan Q. Berarti untuk mencari TC itu adalah AC dikali dengan Q. Oke, AC dikali Q gitu ya. Berarti AC-nya itu pada saat outputnya 6, ya kurang lebih dia di sinilah. Di 6 gitu ya. Berarti kan 6 dikali 6 sama dengan 36. Ya sudah, laba itu adalah TR min TC. Jadi TR-nya 42, TC-nya 36. Ya berarti labanya adalah 6. Oke. Atau kalau kalian ingin cara yang lebih singkat, sebenarnya ada. Jadi caranya itu untuk mencari laba, rumusnya adalah P dikurangi AC, lalu dikali dengan Q. Oke, seperti itu ya. Jadi kan tadi harganya 7. 7 dikurangi dengan 6, lalu dikali dengan 6. Berarti ini kan 1 dikali 6 sama dengan 6. Oke, gitu ya. Nah, tapi hati-hati. Oke, harganya itu kalian tarik dari sini ke atas, lalu tarik ke sebelah kiri gitu ya. Jangan kalian kira harga barangnya itu 5 gitu. Ini salah, salah besar. Karena untuk menentukan harga itu ya kita menggunakan kurva permintaan gitu ya, bukan menggunakan kurva MR.